Ini turnamen kedua kalinya El. Jadi dia itu yang pertama kali dia lebih enjoy lah dari feedback yang aku dapat kemarin. Dan feedback hari ini so far di 8 hole itu dianya agak keberatan. Karena yang turnamen pertama itu dia memang mainnya one on one. Dan itu boleh bilang pemainnya tuh samalah kayak dia. Sekarang kan satu flight itu kan berempat. Nah ada dua lagi pemain yang boleh dibilang cukup jago. Jadi mungkin dia kena mental, lihat pukulan mereka bagus. Kemudian ketika dia mau coba, mungkin boleh dibilang beberapa kali gagal lah pukulannya. Cuman mungkin buat L-nya itu tekenan. Tapi kalau dari sisi aku sebagai ayahnya itu aku malah demen. Kenapa? Karena golf itu kan sebenarnya kan olahraga yang boleh dibilang memang sangat-sangat ngaruh ke mental. Karena golf ini bukan kita melawan teman atau golfer yang lain, tapi diri kita lawan diri kita sendiri. Jadi kuncinya di golf itu adalah apa? Tetap tenang saat pukulan kita lagi jelek. Seharusnya pola pikiran itu sekali jelek, jangan sampai ini jadi pemicunya agar pukulan kedua kita jadi jelek lagi. Jadi sekali pukulnya jelek, telan pahit-pahitnya, kita masih ada pukulan kedua. Tapi kan kalau kita cerita gini kan lebih gampang. Kalau kita di lapangan kan menerima itu kan setengah mati, ya kan. Nah, kenapa aku suka? Karena ini menjadi pelajaran terbesar buat El di bidang golf ini bahwa dia harus melawan mentalnya itu. Jadi sekarang adalah boleh dibilang ujian untuk fase mentalnya. Dimana kalau dia main sama aku atau sama temennya, for fun, di luar turnamen, taruh bola, pukul, bolanya hilang, taruh lagi, pukul lagi, bisa pukul 6 kali karena nggak ada beban. Kalau di turnamen kan nggak boleh. Sekali pukul mau itu cuma lompat semeter 2 meter itu udah terhitung itu. Jadi ya baguslah kesempatannya juga buat El dapat tekanan kayak gini, dan ini menurut saya bisa menjadi leveling up lah buat dia, dimana dia udah mengalami pressure kayak gini, dimana dia belum pernah mengalami. So I like it, bagus. Artinya mengutamakan proses, kalau hasil biar Belakangan. Jadi hasil itu buat sementara ini, aku juga sering ngomong sama El, jangan pernah lihat hasil. Yang penting kamu fun, kamu enjoy, kamu bikin teman baru, kamu saling belajar sama temenmu. Jangan kamu anggap teman kamu ini menjadi musuhmu. Saling sharing aja, kamu pukul kayak gitu gimana sih caranya? Oh caranya begini, for fun aja, nggak usah terlalu serius. Kalau mau serius nanti itu masih jauh, masih benar-benar jauh. Tapi buat sekarang di usia El ini, for fun, enjoy the game aja sebenarnya. Pak, tadi sebelum berangkat support dari Kak Jessica sendiri sebagai ibu gimana sih Kak? Kalau dari ibu dia sangat support lah, dia melepaskan itu sebenarnya semuanya ke aku. Karena kan kalau di rumah kita aku paling deket tuh sama El. Balik lagi ke pertanyaan supportnya dari mana, just easy going. Apapun El mau dia akan support. Tapi lebih ke support mental dan physical yaitu aku, karena aku ikut turun ke lapangan. Aku bisa lihat keadaan El gimana, situasinya gimana. Jadi mau dibilang support hadir, dia mau. Cuman kan ada baby Hagia, dimana kalau dia bawa panas, terus kalau kita mau menyusui, kalau dia mau menyusui atau tidurin, mungkin nggak ada tempatnya yang memang ya proper buat dia bisa istirahat. Jadi masih susah lah karena Hagia kan juga baru 9 bulan. Tapi mungkin kedepannya dia mau ikut. Dia sempat ngomong siapa aku ikut ya. Tapi Hagia gimana ya? Kalau kita mau dibilangin, ya udah aku datang sejam 2 jam doang, ya lapangan di Indonesia kan jauh-jauh semua di Jakarta, semuanya di luar kota, ya kan. Ada beberapa yang di dalam kota, cuman itu pun kalau kita ke Senayan itu pun juga ya turlap sehari itu kemakan 4 jam 5 jam, ya kan. Jadi agak susah. Tapi nanti ya kedepannya mungkin dia mau ikut. Ini El tuh suka golf tuh dari Vincent atau mungkin biasanya pengen main golf? Jadi aku dari dulu emang suka golf. Dia belum tertarik, dia cuma tahu oh papa mau golf. Terus tiba-tiba dia datang, "Pak, aku mau coba golf." "Oh, boleh." Aku ajak ke driving. Dia tiba-tiba suka. "Oh, Pak, aku kayaknya mau ini deh, mau golf aja." Ya kan kamu udah golf, kamu tinggal aja kasih tahu aja kapan mau driving, kita bisa driving. Enggak, aku mau turlap. Wah, kalau turlap
buktikan aja dulu kamu mau. Karena kan golf sticknya kan mahal bos. Bola aja berapa harganya? Paling murah 300.000 ya kan. Jadi di situ aku kayak, waduh, ini beneran mau atau mau suka-suka momentum doang nih. El, kamu buktiin aja dulu deh. Selama sebulan itu dia yang minta, Pak ayo kapan driving? Papa suruh aku buktiin. Aku udah buktiin, aku minta sama Papa. Papa yang tunda mulu. Papa pergi, Papa malah ngajak El. Terus gimana aku mau buktiin, Pak? Oh ya bener juga ya. Ya udah ayo El. Akhirnya aku driving sama teman-temanku, aku ajak El. Teman-teman malah ngomong, loh bos, kok lo ajak El? Udah biarin, dia mau driving, biar aja dia belajar. Nah dari situ baru deh aku kayak percaya dan yakin bahwa dia memang mau. Nah dari situ lama nggak lama cari akademi golf. Nah itu Robus Academy Golf aku pilih. Habis itu udah dari situ beli golf sticknya. Dia sendiri yang rajin, dia sendiri yang mau. Jadi selain di luar latihan di Robus ini, dia juga sering minta tour lap. Tapi yang tadi aku bilang, kalau tour lap itu beda, ya kan? Tour lap itu fun. Tapi kalau turnamen ada aturan-aturan yang memang harus diikuti. Sekali pukul ya sekali pukul, nggak bisa sekali pukul bolanya miring kita taruh bola lagi, nggak boleh. Nah itu yang dia sekarang lagi develop. Jadi yang tadi aku bilang ya ini bagus buat mentalnya dia dan juga pengertian dari segi aturan permainannya ini golf, ya kan? Beda dengan tour lap sama papa atau sama teman-temannya. Karena sama kita ya apapun cengli lah, you want taruh bola taruh, bola hilang ya udah taruh. Pak aku nggak mau pukul dari sini, maunya dari situ. Ya udah ayo, ya kan? Jaraknya lebih dekat Pak. Oke ayo. Kalau di sini kan nggak bisa. Jadi ya gitu sih. Nah ini rencananya memang akan diarahkan menjadi atlet ya sih ke depannya. Jadi konsep aku sama Jazz itu adalah ketika anak mau dan taat dengan olahraga itu kita akan full support. Tapi kalau dari sisi aku atau Jazz untuk nge-push, ngedorong anaknya wajib harus enggak. Tapi kalau umpamanya dia udah dapet key-nya di mana dia benar-benar mau, ya itu tugas kita untuk benar-benar full support. Biar apapun yang dia butuh kita bisa support, biar dia nggak usah mikirin ABC, yang penting dia fokus sama gamenya. Ya kan? Tapi ya tentunya kalau bisa dia terusin sampai dia benar-benar targetnya itu di profesional. Cuman kan untuk memaksa aduh ya kan. Tapi kalau dia yang mau sendiri kok konsepnya beda. Konsepnya itu harus dia yang maksain aku untuk nge-push dia. Dia harus bikin aku yakin bahwa aku harus support dia. Kalau dia nggak yakin ya belum tentu anaknya mau, ya kan? Ini juga bisa menjadi momentum. Yang penting aku bisa bantu dia secara mental and fisik sebagai papa doang. Tapi untuk ambil keputusan I wanna achieve, nah itu kan harusnya dari orangnya sendiri sebenarnya. Nah kalau dia udah dapat itu, wah, of course, ketika dia udah ada itu pasti aku akan push. Karena udah ada lampu hijaunya. Nah, aku akan push ketika dia mau mundur karena apa? No. Nah, di situ aku akan push, nggak bisa. Ketika kamu mulai sesuatu, kamu harus selesai secara tuntas. Jangan di pertengahan jalan tiba-tiba kamu kesel ini, nggak, jangan. Nanti di situlah aku push. Tapi untuk ngejar impian dia mau jadi atlet apa, itu benar-benar pilihannya dia. Karena kalau belum nyatu ke hati, belum tentu all out, ya kan? Kita yang all out, malah dia yang nggak all out. So, easy going, fleksibel lah. Untuk olahraga lain ada lagi nggak? Ada. Jadi kiper juga tuh kemarin. Ada, jadi dia ada bola sama tenis. Jadi kalau di kita itu per minggunya itu aku bikinnya full di school days kayak Senin sampai Jumat. Senin itu piano, Selasa golf, Rabu tenis, Kamis apa? Ada after school yang Roblox apa itu yang after school apa gitu yang tambahan kurikulum kayak gitu. Jumat dia bisa pilih yang mana aja untuk ditambahin di Jumat. Nah itu biasanya bola, cuman dia lagi mau lepas bola karena dia mau gantiin, iya jadi di drivingin kayak gitu sih. Kalau weekend waktu istirahat. Ya weekend istirahat sih, tapi di hari Minggu recap
untuk persiapan minggu depan secara sekolah ya, bukan olahraga, tapi secara sekolah. Soalnya aku nggak pernah cek PR, aku nggak pernah nyuruh dia belajar, nggak pernah. Aku cuma bilang, kamu cuma punya satu tanggung jawab. Karena El itu kan sebenarnya 11 tahun, tapi dia sangat, buat usia dia itu dia udah, ya kan jenius. Jadi cukup sekali ngomong itu harus ada alasannya biar dia ngerti. Sesudahnya dia ngelakuin sendiri. Ujian pun aku tahu, karena kan kita di email sama guru. Cuma aku nggak nge-push, paling nanya, El nanti ujian minggu depan udah siap? Aman Pak? Cukup, udah terbukti, ya kan, udah terbukti. Report yang datang semuanya A plus, A plus. Jadi untuk aku lebih nge-push dia sampai aku harus ngeles ekstra apa segala, wah kesian anaknya lah, ya kan. Dia udah all out, so kita juga butuh kasih freedom lah, ya kan, take and give. Kan saya sempat moodnya kan juga kurang baik, mungkin cara Mas Vincent untuk membangun moodnya lagi biar dia enjoy gimana sih Pak? Biasanya kalau dia lagi moodnya kurang baik. Ya nggak ada, cuma ya udah terima. Kamu masih ada beberapa pukulan yang sebelumnya jelek, pastikan yang nanti akan datang jangan sampai jelek. Jangan satu pukulan ini menjadi alasan kamu mau lupain pukulan yang 50 lagi yang masih tersisa gitu loh, jangan. Ya tapi aku sempet ya tadi agak mau nangis, aku bilang ya itulah golf El. Ini ujiannya dimana kamu harus melawan dirimu sendiri. Suck it up, ngadapin. Memang agak berat, kita ngomongnya enak, cuma mau gimana lagi, apa, oh El jangan begini, oh jangan, kita kerasin aja, namanya laki ya kan. Memang hidup ini pahit, mainin golf juga pahit, ya terima pahitnya. Jadi jangan begini, tapi naikin dagumu, jalan lagi, pukul lagi, ayo. Tuh, mungkin sama Hagia beda ya, itu pasti aku pangku, ya sayang. Ya it's okay, nggak apa-apa. Apa mau makan dulu? Ya udah makan. Coach bentar ya, makan dulu bisa. Tapi kalau sama El no, itu benar, aku agak keras di situ. Aku agak keras, suck it up, ngadepin. It is what it is. Naikin dagumu, ayo lanjut. Nggak ada alasan lagi untuk mundur. Lanjut, ayo lanjut. Nggak ada pilihan lain. Kalau yang waktu turnamen sebelumnya sempat menang nggak sih? Juara 4 ya? Juara 4. Yes, karena yang aku bilang, yang dia lawan itu usianya dan selevel. Cuma kan yang sekarang ikut sama dia kan lebih pendek iya, tapi lebih jauh iya, lebih akurat iya. Wah kena mental. Itu mental. Aku aja sebagai bapaknya juga, waduh, keren ya anak, ya kan? Tapi kan kita nggak bisa depan anak sendiri, memuji anak lain terlalu banyak, nanti malah mentalnya bener-bener kena. Tapi tetap, aku kasih tunjuk ke El bahwa ini sportsmanship. Anaknya juga ada bapaknya, depan El, depan anaknya pasti aku tepuk tangan, good job. Itu sportsmanship. Bukan karena aku cuma ayahnya El, aku harus membela anak, no, pasti aku udah pasti bela dia. Cuma as a father harus kasih tunjuk sportsmanship. Lawanmu tetap, mereka pukul bagus, ucapin, good shot man, keren pukulanmu. Itu benar-benar sportsmanship. Karena di sini nggak ada musuh. Kita bisa saling belajar ya kan. Tapi biasanya kan memang kalau anak kecil biasa jiwa kompetitifnya sangat tinggi. Aku ingetin terus, El ingat, kalau di golf, kamu itu musuhnya itu dirimu sendiri. Kalau di bola, yaitu kamu satu tim 11 orang lawan 11 orang. Lo tackle sliding, soalnya lo tackle sliding. Ada yang cedera lo, ya kan gitu kan kalau bola. Kalau di golf enggak bisa kamu pukul-pukul stick ke kepala orang kan, waduh bos, gimana tuh, ya kan? Ada kontak fisik. Nggak ada. Di sini benar-benar kontak fisiknya adalah stickmu dan dirimu sendiri. That's it. Jadi ada yang lebih bagus, good job, puji dia. Karena nanti sebaliknya kalau kamu pukul salah dia akan nyaut, wah, it's okay man, aman, coba begini. Jadi saling belajar. Itu sih sebenarnya. Mungkin versi the best Bang Vincent apa sih Bang? Mungkin versi the best Bang Vincent kan kemarin udah sempat jadi WNI ini Bang. Iya. Mungkin versi the best apa sih? Mungkin karena sekarang lagi sibuk masih nemenin El, mungkin versi the best Bang Vincent apa sih? Aku nggak tahu, itu aku harus nanya pemirsa semua. The best aku apa ya kan? Nggak, kalau aku harus nilai diriku sendiri sih aku belum the best. Cuma aku selalu berusaha untuk menjadi the best. Mau itu dari segi suami, papa, menjadi pimpinan di rumah tangga, kepala rumah tangga, maupun juga buat stafku yang kerja sama aku.
aku juga harus belajar banyak sebenarnya. Cuman balik lagi, tanggung jawab memang di piring saya. Jadi lebih ke bijaksana aja untuk milih keputusan atau ambil keputusan sebenarnya. Selebihnya ya apa ya, doa aja sih sebenarnya ya kan. Aku nggak mau cari musuh, aku mau cari temen. Semuanya happy, mereka happy, pasti aku happy. Karena mereka pasti kerjanya enak dan fine, itu aja sih. Oke. Mengenai ini bang, kalau L ini sering ngasuh adanya nggak sih Baby Jia? Mungkin Oh. L dan adanya. Iya, ya, kalau L ya. Jadi L itu memang sering bantu ibunya. Jadi kalau dia lihat ibunya lagi nyusuin Agia, dia lihat si Don lagi rewel minta perhatian dari mamanya, sama dia ditarik, Don ayo kita main game apa-apa, jadi langsung di switch pola, keinginan Don langsung diubah kayak gitu. Tanpa kita jelasin, tanpa kita minta, emang L-nya ya, aku juga nggak ngerti, ini jenius. Tanpa kita harus kasih tahu atau apa atau gimana tuh langsung inisiatif sendiri. Dari masak, bikin jus, semua. The best. Sering ngajak main si Baby Jia kah? Mereka sebagai kakak memang gemes banget sama Agia. Kalau Don belum bisa kontrol tenaganya ya. Jadi kadang-kadang Don kan juga baru 3 tahun. Tapi kalau L dia lebih ya gemes lah sebagai kakak kan sama Agia. Jadi dia ya gemes aja. Jadi tapi L memang care. Dia Perkembangan Baby Jia gimana? Perkembangan Baby Jia bisa sekarang? bagus, kemarin lusa kita ke dokter, kita cek bulanan, dia naik, kemarin dia 11 kilo, sekarang jadinya 11, naik 900 gram. Naik 900 gram bayinya itu. Kan full ASI sama mamanya, nempel sama mamanya. Perkembangannya bagus, makin lucu, makin bersuara, udah mulai cepet, udah mulai ini kan, crawling. Nah itu makin lucu, makin bersuara, makin banyak fans juga. Nah itu gimana gitu lihat? Happy lah aku, happy dia bisa membuat banyak orang mungkin yang lagi di kantor lagi sumpek otaknya lihat Baby Agia jadinya kayak ketawa, jadi happy, positif lah dampaknya ya kan Agia. Cuma dia udah mulai ngelirik cowok. Gimana ceritanya? Kemarin itu kita lagi makan di restoran begini, tapi dia begini mulu. Pas aku liatin sama mamanya, loh ini kok ke cowok itu. Ada kayak di post sama mamanya itu, nanti kalian bisa cek. Bayi juga kan, Baby juga kan? Enggak, kayak usianya berapa ya? Mungkin 9-10 tahun lah. Udah gemes-gemes kayak gitu cari perhatian. Like, hey, look at me, hey. Lihat papa, jangan lihat ke sana. Tapi ya gitulah. Tapi perkembangannya sangat cepat ya, sangat cepat. Tapi rewelnya masih sering nggak sih? Dia bukan baby rewel, bukan. Jadi dia itu sama sekali nggak rewel malah. Paling pas popoknya lagi isi, ganti beres. Ngantuk pun jarang dia rewel, langsung nempel tidur. Kalau malam seperti biasa rewel karena minta susu nenek. That's it. Selebihnya anteng bayinya, anteng banget bayinya, gemes. Kayak boneka hidup, cuma diem kan, gemes. Ada. Mungkin harapannya bang untuk L sendiri depannya seperti apa sih bang untuk anak-anak? Tentunya terbaik lah buat El sebagai ketua korlap di rumah kan dengan adik-adiknya dia, tetap saling jaga, saling sayang, menjadi pimpinan buat adik-adiknya yang terbaik, ajarin mereka bijaksana yang bagus, ajarin mereka yang benar. Dan aku juga yakin bahwa El mampu karena El sangat cerdas, tanpa harus dikasih tahu El udah tahu. Jadi pokoknya untuk El juga sekolahnya makin bagus, olahraganya makin bagus juga, dan selain itu tetap hormati mamamu, jangan pernah menyakiti mama, selalu tunduk pada ibumu, dan ajarin juga ke adik-adikmu. Sama Agia ya itu nantilah, masih baik kan, yang penting sama Don lah, karena Don itu keras, itu Don keras.